lanjut dulu ya. Oke, siap. Nah, analisa bahan ajar. Bapak Ibu ketika menganalisa bahan ajar, lihat instruksi dari dosen. Dosennya menginstruksikan apa yang akan dianalisis. Kalau dosennya meminta artikel jurnal ilmiah 1, ini kan ada pernyataan artikel jurnal ilmiah 1, berarti kan yang pertama yang ini. Kalau meminta video maka ambil videonya. Kalau meminta materi dosen, maka yang ditelaah adalah materi dosennya. 4 poin yang harus ditampilkan dalam analisa bahan ajar, Bapak Ibu. Caranya yang pertama, sebagaimana tugas resum ya, yang pertama kan diminta untuk menuliskan 5 konsep yang ada dalam artikel tersebut. Mohon maaf, mungkin perlu saya sajikan kembali ya. Sudah terlihat Bapak Ibu instruksinya di sini? Iya, Pak. Oke, makasih. Tuliskan 5 konsep yang ada dalam artikel tersebut. Jadi untuk menuliskan 5 konsep Bapak Ibu yang namanya artikel seumpamanya ya, maka Bapak Ibu langsung bisa memilih pada bagian di kajian konsep. Seumpamanya ada dalam artikel tersebut, artikel itu secara urutan mulai dari judul, abstrak, kemudian latar belakang atau pendahuluan. Bisa jadi ada yang tidak ada kajian tetapi langsung metode, kemudian result, hasil dan simpulan, serta bibliografi atau daftar pustaka ya Bapak Ibu. Nah, ini termasuk di sini disajikan ternyata mulai dari latar belakang itu juga sudah tersaji yang namanya konsep ya. Maka yang pertama menurut saya Bapak Ibu bisa mengambil dari beberapa konsep yang tersaji di bagian pendahuluan boleh, atau yang tersaji dalam bagian kajian, kajian teori, atau di sini langsung di bagian pembahasannya ya, ada menurut siapa atau istilah-istilah ini adalah bagian dari 5 konsep ya, tidak harus satu konsep. Umpamanya evaluasi, kemudian Bapak Ibu ngambilnya konsep evaluasi semua, itu tidak disarankan. Sebaiknya mengambil konsep yang berbeda. Semuanya di sini ada pengertian evaluasi lebih dari 1. Maka Bapak Ibu mengambil semua menjadi 5-5-nya adalah evaluasi, yang diambil itu jangan. Mending ambil konsep yang berbeda. Ya. Seumpamanya ada konsep yang lain, semuanya fungsi dan manfaat evaluasi, mending ambil yang ini fungsi ya. Jangan yang dimaksud 5 itu kemudian ya, contoh ini. Ya. Kalau ini bagus ini. Sebentar. Oh, ini. Secara etimologi ya, ini yang diambil kan 5-5-nya evaluasi semua ya Bapak Ibu ya. Ini sebaiknya tidak 5-5-nya evaluasi ya. Sesuai dengan konsep yang ada boleh diambil dari sub-sub topiknya. Cukup yang evaluasi 1 kali saja. Maksudnya yang menjelaskan konsep evaluasi ya cukup 1 saja, yang lain diambil konsep yang lain. Saya kira seperti itu. Jangan mengambil evaluasi plek kayak gitu ya, mungkin agar mudah, mungkin ya copy paste ya Bapak Ibu, copy pastenya 5 langsung dalam 1 paragraf itu ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi saya sarankan tidak, pilih konsep yang berbeda. Bisa dipahami ya. Lanjut untuk B, tuliskan evaluasi dan refleksi dari artikel tersebut. Nah, untuk mengevaluasi dan merefleksi dari artikel tersebut, ini Bapak Ibu harus membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Apa yang dimaksud evaluasi dan refleksi? Minimal Bapak Ibu bisa mengemukakan dengan bahasa sendiri bahwa isi artikel tersebut mengaitkan tentang topik apa, kemudian sumbangsih apa yang menurut Bapak Ibu yang terdapat dalam artikel tersebut. Jadi bisa jadi dilihat dari simpulannya ya, simpulan artikelnya di bagian bawah ya, atau di bagian atas abstrak ya. Nah, ini kesimpulan. Bapak Ibu bisa mengambil dari bagian kesimpulan atau abstrak untuk kemudian dievaluasi ya, direfleksi, sumbangsih apa hal yang baru atau teori baru apa yang dihasilkan oleh artikel jurnal tersebut ya, untuk
kemudian dituliskan sebagai bagian evaluasi dan refleksi dari artikel tersebut. Menurut Bapak Ibu itu ternyata adalah teori baru atau hal yang baru yang dihasilkan dari artikel tersebut. Ya, untuk tahu bahwa itu hal baru ya biasanya ada pernyataan dari penulisnya kan. Hal yang baru dari penulis itu apa? Itu menjadi bagian yang bisa dikutip oleh Bapak Ibu di bagian evaluasi dan refleksi diri. Yang ketiga, tuliskan kelebihan dan kekurangan penyajian artikel tersebut. Nah, ini seolah-olah Bapak Ibu ini adalah seorang reviewer jurnal ya. Padahal Bapak Ibu ini adalah peserta PPG. Nah, barangkali kalau yang sudah pernah menulis jurnal ya tahu ya kelebihan dan kekurangan penyajian artikel. Tapi bagi yang belum pernah nulis artikel sudah diminta untuk menelaah kelebihan dan kekurangannya. Ini kan sama saja harus dipaksa ya, ternyata ya Bapak Ibu belum pernah buat tapi sudah harus menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Atau barangkali di kelas ini sudah ada yang menulis Bapak Ibu, yang menulis artikel jurnal. Siapa Bapak Ibu? Ada yang pernah mempublish artikel jurnalnya? Pak Muiz? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Mungkin. Pak Fuad juga belum. Belum Pak. Naik pangkat kan Jam katanya semua, harus meneliti ya. Jam semua. Belum semua ya, berarti belum tetapi sudah harus menuliskan kelebihan dan kekurangannya. Seperti apa untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan? Lihat Bapak Ibu ini, lihat contoh jawaban mahasiswa saja ya. Kelebihan dari artikel, materi dari artikel bagus dan bahasanya juga mudah dipahami, ya boleh. Kekurangannya dalam artikel, seharusnya dalam artikel juga diberikan contoh-contoh soal baik yang tes maupun yang non-tes. Ini kan dari cara pandang Bapak Ibu ini bebas. Yang perlu diketahui minimal ya menurut saya, kelebihan dan kekurangan terkait dengan penjelasan materi pada bahan ajar itu dilihat dari substansi isi dulu. Apakah isinya mulai dari judul dengan rumusan masalah dan inti isi dalam pembahasan itu sudah sesuai atau belum. Biasanya artikel jurnal itu tidak langsung diwujudkan dalam kalimat tanya yang terpisah dalam subtopik rumusan masalah, tetapi biasanya dalam bagian latar belakang itu ada pernyataan apa yang akan dipecahkan oleh artikel tersebut. Lah, kalau isinya sudah sesuai antara judul dengan tujuan penulisan kemudian di pembahasannya ada, ya katakan artikel itu baik secara substansi isi. Ya, kemudian dilihat dari penggunaan penulisan paragraf ya, paragrafnya. Apakah setiap paragrafnya itu sudah menampilkan paragraf yang baik ya, penyajian paragrafnya. Paragraf yang baik itu adalah dalam satu paragraf hanya ada satu topik. Jadi kalau paragrafnya panjang, banyak dan topiknya satu paragraf kok membahas banyak hal, itu jangan dikatakan sebagai sebuah paragraf yang baik. Itu bisa disebut sebagai kekurangan. Kemudian bisa dilihat dari penggunaan bahasa. Betul tadi bahasanya sudah bagus ya. Bagus itu harus dikatakan bahasanya sudah baku atau belum, kayak gitu harusnya ya. Bahasanya juga mudah dipahami ya. Ya, artikel kan harus tahu penggunaan bahasanya baku. Ya, termasuk penyajiannya bisa dilihat dari sistematikanya Bapak Ibu, sistematika. Tapi sistematika artikel jurnal itu menyesuaikan gaya selingkungnya ya Bapak Ibu ya. Sebagai patokan Bapak Ibu, sistematika artikel jurnal itu yang mulai dari judul, ada abstrak, ada keyword, kata kunci, latar belakang atau pendahuluan ya. Kemudian kajian kalau ada, kalau tidak ada langsung metode, pembahasan dan simpulan dan daftar pustaka. Lihat apakah penulisan daftar pustaka serta notasi ilmiah footnote-nya ini sudah benar sesuai aturan atau belum, kayak gitu. Lihat juga apakah dalam, yaitu tetapi nanti tugasnya semakin mendalam. Saya kira ini sebagai poin-poin saja ya Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk menganalisis. Kemudian kaitkan isi bahan ajar dengan nilai moderasi beragama. Nah, ini Bapak Ibu harus paham nilai moderasi beragama itu apa saja. Indikator orang disebut memiliki pemahaman moderasi beragama atau bisa mengimplementasikan agama dengan moderat itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama,
dia berkomitmen terhadap kebangsaan. Jadi NKRI ini adalah harga mati. Sudah paham kebangsaan kita ya sudah, kenegaraan kita Indonesia sudah. Tidak usah memaksakan salah satu agama sebagai paham kenegaraan. Berarti negara kita harus negara Islam kayak gitu. Karena kita kan orang Islam, itu enggak usah. Yang penting bahwa nilai-nilai keislaman itu digunakan dalam kehidupan bernegara. Ini yang moderat Bapak Ibu. Ini apakah artikel ini itu isinya sudah seperti itu? Istilahnya artikel ini tidak bertentangan dengan nilai itu. Kalau bertentangan ya sebut saja bertentangan. Kalau sudah sesuai ya sebut saja sesuai ini. Atau menggunakan nilai moderasi beragama yang lain ya, toleransi, anti kekerasan, kemudian mengakomodasi tradisi lokal. Nah, ini indikator itu bisa dijadikan. Atau nilai-nilai yang lain ya, seperti keadilan, keseimbangan, itu kan nilai-nilai moderasi beragama ya Bapak Ibu. Di sini seumpamanya ada materi tentang evaluasi ya, mengevaluasi itu bagian dari ya dalam Islam ya. Ya hidup itu memang harus mengevaluasi diri terus menerus. Ini coba lihat kaitan dengan refleksinya mahasiswa. Nah, ini bahwa strategi penguatan moderasi beragama dilaksanakan melalui integrasi ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum ya. Tapi isinya apakah seperti itu, ini yang tahu nanti Bapak Ibu. Coba lihat lagi. Nah, dalam moderasi beragama setidaknya harus mengembangkan sebuah desain pembelajaran atau pendidikan keagamaan yang dapat mengembangkan perkuat untuk melihat agama secara lebih dalam. Nah, dalam pendidikan terdapat evaluasi pembelajaran yang mana di dalamnya ada penilaian sikap. Tentunya ini dapat menjadi upaya untuk menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan sesuai dengan konsep moderasi beragama. Yang moderasi beragama itu adalah mewujudkan manusia yang moderat, yang dalam praktik keberagamannya itu tidak radikal dan juga tidak lawannya radikal apa? Liberal ya. Liberal, tidak kiri, tidak kanan. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa mengaitkan atau di sini bisa dimunculkan ayat-ayat karena Bapak Ibu adalah guru agama. Ya, munculkan saja kaitan dengan bahan ajar itu, kalau ada muatan nilai keagamaannya langsung sajikan ayat dan hadis ya. Di sini sumpamanya ya, hubungan evaluasi dengan dalam kehidupan beragama adalah sama dengan kita mengintrospeksi diri sendiri maupun menilai orang lain dengan teknik evaluasi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebut ya ayyuhalladzina amanu wal tangdur nafsum ma qaddamat lihot, kayak itu kan. Ya, mengevaluasi diri untuk kehidupan yang masa akan datang semuanya. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Boleh dikaitkan dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu pahami. Intinya kalau artikel jurnalnya isinya tidak terkait dengan poin-poin tidak bertentangan dengan poin-poin itu, berarti kan moderat kayak gitu. Selanjutnya untuk tugas analisis materi Bapak Ibu. Tugas analisis materi.